pasien. Nanti saya nggak demonstrasi komunikasi segala macam ya, prinsip aja teman-teman lagi sendiri. Ini kantungnya harus disediakan. Jangan lupa ini measurement guide-nya ya, atau measurement paper-nya untuk membantu kita mengukur, memastikan ukuran lubang stomanya itu pas dengan ukuran stomanya ya. Jadi nanti untuk mengukurnya. Cairan kira-kira pakai cairan apa? Boleh pakai air keran? Boleh. Boleh pakai air mineral? Boleh. Enggak boleh? Air comberan. Tapi lihat kondisi pasiennya itu tadi. Kalau pasien post-op masih fase inflamasi, kita gunakan cairan yang steril. Oke, ini yang HCl 0,9% dan dia isotonis ya. Karena pasiennya masih post-op ya, masih on bed misalnya. Tapi kalau dia sudah pulang, nggak mungkin dia pakai ini terus, sehari bisa berapa kali bersihin ya. Dan ini mahal ya, 15.000 sih, tapi kan apa aja beli ya, cuma air keran ya. Jadi boleh pakai biasa. Nah, biasanya kalau pasiennya masih di rumah sakit, pakai kasus steril ya, ada beberapa pakai kapas. Kalau di rumah pakai tisu basah aja, yang tisu baby itu sama seperti bersihin bayi, pakai tisu bayi itu boleh ya. Gunting harus ada, kita nanti mau menggunting apa namanya stomapodnya ya. Kalau pinset tidak harus, boleh dipakai boleh tidak ya, ini jarang kalau pakai. Prinsipnya bersih, tidak perlu steril karena kan kotoran ya. Jadi pakai sarung tangan yang bersih saja. Oke, APD jangan lupa ya, apron, masker ya, karena ini kontak dengan cairan tubuh ya. Jadi pakai apron, underwear ya. Kemudian di mesin ya. Dan boleh tisu, paper towel atau handuk untuk mengeringkan nanti ya pada saat kita selesai membersihkan. Oke. Nah, mungkin kita langsung saja demokan. Jadi sudah dibaca, dipahami riwayat kesehatan pasiennya, dan memang ada indikasi yang harus kita ganti kantongnya, misalnya sudah 3 hari ya udah pulang, atau kalau disposnya udah penuh ya. Udah nih udah bojong ini megangin tadi aja bojong megangnya nggak dikasih uang. Ini dipasang dekatnya. Pencetin kagak dipencet, di sebelah juga nggak dipencet. Udah iya sih, kok belum sih dah Bengkoknya. Oh iya, di tangan gua, maaf ya. Infected rabies ya, jadi karena yang menimbulkan ribet lagi gua megang, musuh gua megang begini. Nah, kalau sudah kita bisa Pegangin Kevin. Nah, kasihan tuh kameranya tutup. Nah. Oh, angkat yang ini, angkat. Yang ini terangin Ca, yang ini Ca. Biar yang belakang kelihatan katanya. Nah, kita jangan lupa menutup Tirai. menjaga privasi karena itu bagian private ya. Nanti suara saya nggak kedengeran nih, kita fokus dulu ya. Karena bagian privasi maka tutup ya, apa namanya, apalagi di beberapa ruangan tuh ada CCTV-nya ya, jadi kita tutup. Nah, untuk membuka harus pelan-pelan ya, supaya kulitnya itu tetap terjaga integritasnya. Saat ini kalau teman-teman nanti buka link YouTube ya, coba lihat Care, Stomacare ya, itu ada semacam spray yang bisa membantu merilis ininya ya, pouchnya ya. Atau kita bisa buka juga secara manual, atau mungkin kalau untuk misalnya lengket banget ya, kita tuangkan ya NaCl-nya. Kita bisa bantu dengan atau pasien
Jadi bukanya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Jadi bahasanya tumpah-tumpahan. Iya. Ya. Dari atas ke bawah seperti ini ya. Nah ini boleh seperti ini. Kalau lengket banget, searah rambut ya sebenarnya. Jadi yang bikin sakit itu kalau kita buka balutan Ada rambut. jadi harus jangan melawan tubuhnya rambut. Misalnya Iya. rambutnya kan tubuhnya ke sana ya. Nah ini searah rambut. Nah seperti ini. Nah ini langsung dibuang. Kalau di rumah langsung dibuang di kloset. Kalau di rumah sakit ke infected bin ya seperti ini. Oke. Udah. Nah selanjutnya kita kaji dulu ya, atau mau dibersihkan dulu boleh. Jadi ada sisa-sisa fesesnya. Ini pasta yang sudah dibasahi dengan NaCl. Prinsipnya adalah dari bersih ke kotor. Yang bersih kulit atau stomanya? Kulitnya. Jadi kulit sekitarnya dulu ya. Nah ini satu arah ya, ngelap perut bukan ngelapin meja. Oke. Jadi satu sisi arah, lihat seperti ini ya, buang ya dari luar ke dalam. Ini lagi bersihkan ya, buang. Stomanya harus hati-hati ya, gentle. Seperti ini. Kalau yang di sebelah kanan biasanya masih keluar cairan ya, keluar lagi cairan, apalagi di ileostomi ya, baru dibersihin keluar lagi. Ini kita bisa tutup sementara ya, seperti ini. Boleh ditutup dulu karena kan kita mau nyiapin kantung dan lain-lain ya. Tapi kalau sebelah kiri biasanya aman ya, jadi boleh ditutup sementara kalau masih ada keluaran cairan ya. Nah, jadi yang terakhir yang dibersihkannya adalah stomanya ya, sampai bersih. Kalau sudah, harus kita keringkan ya. Jadi keringkannya di tap. Ingat tadi kita tidak sedang Lap membersihkan meja. ya. Boleh pakai handuk, boleh pakai tisu, boleh pakai kitchen towel ya. Jadi kalau kitchen towel tuh bagus banget ya buat nyerap. Nah, ini sampai betul-betul kering. Nanti kalau nggak kering nggak lulus ujian ya. Jadi harus betul-betul kering. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita kaji. Yang pertama stomanya. Stoma itu adalah sebagian dari usus besar ya, dan banyak lapisan mukosa di atasnya ya, merupakan lapisan mukosa. Jadi dia itu yang bagus tuh seperti bibir ya, warna bibir kan pink kemerahan ya, dan moist, lembab ya, jadi ada lembab gitu, mengkilap ya. Oke, nah ini bentuknya single, cuma satu. Ada nanti yang dua, double. Nah, kan kolon ada atas dan bawah, dibikin dua ya. Ada yang double barrel, ini single ya, jadi single barrel di sebelah mana ini? Kuadran kiri bawah ya. Kita lihat ya, stomanya single barrel ya, lembab, warnanya pink kemerahan. Lihat ada perdarahan nggak keluar ya, mungkin kalau sudah lebih dari seminggu ada nanah nggak, ada bengkak nggak ya di stomanya. Selain stoma, kaji periostomal skin ya, jadi kulit sekitarnya, peristomanya harus kita kaji. Itu yang paling banyak menimbulkan masalah atau komplikasi kulit sekitarnya ya. Jadi kulit sekitarnya harus dikaji juga ya, pastikan tidak ada kemerahan ya, tidak ada ruam ya, apalagi sampai maserasi yang lecet berdarah itu ya. Makanya kita jaga betul-betul ya. Kalau kantong stomanya betul ya, biasanya nggak sampai maserasi ya atau iritasi. Tapi kalau kantong stoma yang seperti ini, nah ini resiko besar sebenarnya ya, bisa terjadi iritasi. Oke, jadi itu yang dikaji, stoma dan kulit sekitar ya. Nah, selanjutnya kita bisa mulai ukur mana yang kira-kira sesuai. Ini harus masuk ya dan pas. Kecilan ya. Longgar nggak boleh. Ini juga masih longgar. Ya, coba ini Pas tubuh pas banget ya. Jadi sampai masuk. Seperti ini.
ya, ke dalam. Ini biasanya satu pasien satu ukuran ya. Kalau awal-awal harus kita ukur, tapi mungkin kalau sudah hafal ya sudah ya. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan kantongnya. Ya, tadi di 38 mili mana yang pas ya. Sepertinya di ukuran 40 sini ya. Sini 30, 40, 50, nah sini yang 40. Nah, sudah tinggal kita gunting. Dari dalam ya, jangan dari sini ya. Dari dalam. Melingkar, ikutin aja garisnya ya. Kalau tidak sesuai gimana? Teman-teman bisa boleh pakai spidol. Ambil spidol ya. Udah biar cepat bikin lingkaran aja di sini. Ya, seperti itu. Boleh disediain spidolnya. Karena bisa jadi ada yang nggak pas ukurannya. Jadi gunting sesuai dengan garisnya ya. Tadi kalau garis yang ditandai spidol, ikutin garis spidolnya. Ini sudah. Jadi pastikan kulitnya sudah betul-betul kering dan lihat adakah instruksi atau prescription dari dokter untuk digunakan topical agent tertentu. Ya, misalnya ada beberapa yang spray untuk menjaga kelembapan, atau kalau memang ada zinc salve misalnya ya, kalau udah iritasi harus dikasih zinc salve misalnya ya, yang ada zincnya. Jadi lihat ada indikasi instruksi dari dokter nggak untuk di apply ya sebelum kita tempel ya. Tapi harus kondisinya kita pastikan bersih dan kering ya. Nah, cara menempelnya itu separuh dulu ya, dari atas ke bawah. Perhatikan betul, kalau pasiennya masih bed rest ya, maka posisinya horizontal seperti ini. Tapi kalau sudah banyak aktivitas, mobilisasi, jalan-jalan sendiri, ke vertikal, jadi ke arah kaki. Ya, seperti ini. Jadi makanya penting kita pahami kondisi pasien setiap saat ya. Pasiennya sudah sampai mana progresnya ya. Nah, seperti ini. Ini tinggal ditempel ya, dari atas dulu. Pastikan tepat sesuai dengan ukuran diameter, terus ke bawah ya. Nah, tinggal tempel sekitarnya. Nah, kalau sudah nanti kita fiksasi ya. Tadi ini kayaknya ada di kantong alamat. Oh, klipnya. Sudah ya. Kalau enggak nanti percuma kemana-mana fiksasinya. Ya, jadi harus difiksasi dulu. Nah, seperti ini. Udah selesai ya. Ini karena phantom ya, jadi nggak terlalu nempel banget karena dia bukan kulit ya. Ini sebenarnya cukup bagus, dia friendly ke kulit ya, dan cukup merekat. Udah, kalau sudah tinggal rapikan alatnya, cuci tangan dan dokumen kasih ya. Seperti itu. Nanti saat pasiennya mau pulang, ajarkan juga ya cara menggantinya supaya pasien bisa sendiri. Oke, ada pertanyaan?